balik lagi bersama saya Willy di Ngetegehu dan saya Salman. Saya Heri. Ngomongin teknologi, game dan hobi. Dan hari ini kita ngomongin teknologi. Oke. Gimana rasanya opening tadi, Bapak Willy? balik lagi bersama saya Willy. Balik. Ya, hari ini kita ngomongin teknologi ya. Ya. Teknologi karena ada beberapa event kemarin kita belum bahas. Gua bukan belum bahas, gue masih nggak tahu apa-apa. Itu sebelum ini Pokemon dulu yang gue kirim tadi. PSA. Jangan konekin Pokemon Scarlet sama Violet ke Pokemon Go atau beli DLC di toko. Hah? Beli DLC di toko nggak? Beli DLC-nya si Pokemon. Jadi jangan beli DLC. Jangan beli dulu DLC atau jangan konekin dulu si Pokemon Scarlet Violet ke Pokemon Go. Karena bisa bikin korup. Crash. Karena bisa bikin save-nya korup, hilang. Pokemon Sleep. Pas korup ya udah tidur. Jadi kalian jangan main Pokemon Sleep saja. Ya sleep saja. Oke. Sebelum ke MWC gue pengen bahas itu sih sebenarnya dari kemarin. Apa tuh? ChatGPT. Oh, Si ya. Microsoft kan beli ya. Invest di Open AI. Ya. Perusahaan namanya Open AI walaupun dia nggak open ya. itu sih Open AI tapi nggak open. Dia emang nggak open source ya? Nggak open source. Ditanyain ini kodenya gimana? Terserah kita lah, perusahaan kita. Oh gitu. Tapi namanya Open AI. Ya Open AI kan kemarin terkenal dengan yang namanya itu ya, yang gambar. Aduh gue lupa namanya apa sih. AI yang ngegambar tuh. Iya, Oh, iya. yang lu ngomongin ya? Apa sih namanya teh? Yang lu masukin keywordnya. DALL-E. Ya, DALL-E. jadi kan DALL-E. pertama itu mulai ngetren tuh waktu DALL-E. Jadi DALL-E itu lu masukin keyword, misalnya Bapak Willy naik. Telanjang. Ya nggak bisa sih kalau terlalu eksplisit dia auto sensor sih biasanya. Cuman Jangan Donald Duck lagi. ya Donald bebek naik Berenang gitu. berenang di luar angkasa misalnya. Nah, Nanti lu kayak Google gitu kan lu ketik gitu. Diketik, nanti kan dia keluar tuh gambarnya bener-bener kayak ada gambar Donald bebek lagi berenang di luar angkasa gitu. Itu kemarin hebohnya begitu. Cuma kan waktu itu nggak terlalu itu ya. Maksudnya kan mentok buat apa sih? Presentasi paling kan. Ya. Presentasi kayak lu mau mempresentasikan misalnya Ilustrasi. Ya ilustrasi lah. Kalau itu mah Microsoft apa namanya? Clip art. Kamu clip art. Ya. Buat clip Jadul art. banget. Ya. Iya. Ya buat clip art lah, fungsinya kan paling clip art kan mempercantik dokumen lah. Kalau enggak ya lu mau pasang iklan ya butuh gambar lempar situ. Ya. Sekarang kalau ngomongin gambar kan udah lebih maju lagi ya dari waktu DALL-E itu kan sekarang udah banyak kayak Ya, lu AI bisa lempar produk. Jadi lu masukin gambar misalnya t-shirt, lu lempar ke si AI terus lu tulisin model di tengah hutan pakai baju ini, keluar. Jadi bisa motong karyawan bagian desain 50%. Ya, walaupun ya nggak sebagus itulah. Kan kalau AI art itu masih kelihatan lah kayak jarinya kan paling gampang tuh kelihatan tangan. Paling parah kan ya itunya. Jarinya. Bisa banyak kontroversi juga kan Ya, kontroversi karena soal AI art. Ya, kontroversi. Kalau kualitas sih kan sebenarnya bisa diperbaiki. Kualitas mah lu tinggal benerin, Iya, tinggal masukin lagi referensi kan. Iya, masukin Iya. referensi juga dia Iya. jauh lebih bagus. Iya. Cuman ya itu etika enggak gitu Ya, kan. ya itu. Etikanya gimana gitu kan ke yang punya gambar gimana. Nah, itu. Terus kan ya misalnya stylenya lu pakai paling gampang ya mungkin kalau kayak di poster ya mungkin gambar ghosty gitu kan. Gambar ghosty lu bikin pakai AI, bikin komik ghosty, lu lempar di Facebook dapat AdSense. Iya. Lu bayar nggak ke si ghostinya kan Nah, gitu iya, kan. kayak gitu. Paling gampang kan gitu kan kalau di yang enggak ya simpelnya lah disimplifikasikan gitu kan. Kalau ghosty Ya bikin sebenarnya komik ghosty mah nggak usah pakai AI juga gampang. ya kan ini mau ngomongnya simpel. Ya cari ya. Tahu ya kita di sini gimana. Ya itu, cuman kan Nah, sekarang kan dia ngembangin lagi ada yang dia bikin namanya ChatGPT. Udah lama sih. Udah lumayan lama, tapi kan baru di open ke publik kemarin kan. Open
ChatGPT itu lebih kayak chatbot ya sebenarnya. Ya chatbot. Ya chatbot. Chatbot. Tapi lu Scriptbot gitu ya. Chatbot. chatbot mah, kita "Hai, apa kita kabar?" ngobrol. Iya, kayak gitu. Iya, begitu bener. Halo, nama kamu siapa? Nama saya ChatGPT. Oh. Tapi itu kita kayak dia tuh udah di atas zaman dulu kan kita kayak chat itu palingnya mentok cuma ngobrol gitu terus udah gitu mentok kan. Kalau ini bisa disuruh apa aja. bisa disuruh apa aja. Dan dia bentuknya kan teks. Gue pernah soalnya kan gue pakai cobain dan itu bisa pakai bahasa Indonesia. Misalnya gue lempar prompt bikin surat untuk lamar untuk mencari karyawan. Untuk membuka lamaran kerja dia bener nulis. Ya. Kami perusahaan yang bergerak Tanda di baca bidang- segala macamnya juga benar udah kan. bener. Terus misalnya kan kita spesifik misalnya untuk perusahaan Ghosty misalnya perusahaan Ghosty mencari artis. Nggak Ya kan tadi ngomongin Ghosty kan. Gak Misalnya ngetegehu perusahaan sendiri, yang Pak. yang ngetegehu mencari scriptwriter Masih di buat- universe-nya Ghosty gitu. ya mencari scriptwriter ngetegehu untuk podcast gitu kan. Nanti dia keluar gitu kan. Dia dan dilengkapinnya tuh lengkap gitu kan. Bahkan yang kita nggak tulis pun saya kan cuma gitu doang kan. Dia lengkapin gitu misalnya kita mencari karyawan yang kreatif, yang Ya, jujur, yang itu ya tuh kan dilengkapin. Ya ada Oke. template-nya mungkin dia ngambil template dari internet. Tapi udah rapih gitu. Intinya kan emang apa sih AI ini kan dia nge-compile ilmu Internet. dari Ya, dari internet. internet. Nah, dia Dirangkum. tiru itu dan Ya. dirangkum dan dia olah lagi. Atau misalnya gua kayak bikin cerita tentang ngetegehu dan para castnya gitu 3 orang castnya petualangan ke Jepang misalnya gitu kan dan dia bikin cerita gitu. Atau misalnya kita mau apa ya, ChatGPT yang aneh-aneh apa lagi sih Jadi nanti bisa ada novel dari Udah ada malah. Udah ada. Ada yang bikin strip TV show bahkan. apa gunanya manusia. Terus ditayangin Nanti zaman di- Terminator udah semakin dekat. Iya makanya. Ya. Nah justru Skynet sudah semakin dekat. nah ini kan cuman si ChatGPT teh kadang dia informasinya tuh tapi yang masalah tuh informasinya dia ngasih belum tentu akurat. Iya, nggak akurat. Ada si videonya si Linus Linus Tech Tech Tips. Tip. Dia nyobain ngerakit komputer dengan cara dia nanya ke ChatGPT. Gimana caranya bikin? Banyak yang kelewat, banyak yang nggak detail gitu. Yang ini arahnya salah, nggak dikasih tahu, bukan salah, nggak dikasih tahu. Ini pasangnya yang mana duluan misalnya itu nggak dikasih tahu kayak gitu. Ya kalau udah Terus detail. garis besar aja, cuman pasang ini, tapi banyak detailnya yang hilang. Kalau detail menakutkan sih. Iya. Nah. Jadi inget ada apa komik meme kemarin baru udah lama sih. Komiknya simpel biasa lah, nggak tahu siapa yang buat. Ada sih tulisan yang buat tapi lupa. Jadi komiknya dulu sebenarnya kita udah canggih tuh. Mungkin pada lihat juga. Dunia kita udah canggih. Terus ngembangin AI. Terus AI-nya berkembang di perfection sama manusia. Terus AI-nya nge-perfect dirinya sendiri. Iya. Akhirnya Manusia makin bodoh. AI-nya lebih berkuasa, Iya, manusianya iya. di jadi slave. Terus iya. AI-nya terus tiba-tiba ada solar flare ya. Solar itu terus AI terus AI-nya elektronik mati di bumi, terus makanya orang zaman dulu nyembah matahari. Masuk akal kan? Gak salah sih. EMP massal gitu kan. Ya bener sih. Iya, sekarang ChatGPT lu gabungin sama si tadi apa? Bing. Bukan. Bukan. Bukan Dali. Dali. Itu kan udah Ya udah satu bisa gambar, satu bisa nulis kan. Iya, udah menggantikan berapa ribu tenaga kerja. Justru ini kan nyambungnya ke Bing kan. Bing itu kan punya Microsoft. Google-nya Microsoft. Ya. Nah si Microsoft itu kan punya saham 50% di OpenAI dan dia mengintegrasikan si ChatGPT ini ke Bing. Tujuannya apa? Bikin Google kalang kabut. Karena kan Bing saingannya Google kan. Ya. Nah, Nah, dia- Bing
Nggak Ya. bisa dibilang saingan ya. Satu Bing itu installer buat Google Chrome. Itu Edge. itu Oh, Edge ya. Nah, dia masukin ke Bing. Nah. Nah, yang masalah kan sebenarnya si Google sendiri kan dia sebenarnya ChatGPT teh ada peran juga dari si Google. Si Google juga ngembangin, tapi si Google nggak berani karena kan informasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kan? Iya. Kalau lu salah, berarti kan yang tanggung jawabnya si Google. Iya. Google ya. Gitu. Sedangkan si Google kan perusahaan gede. Kalau Bing karena dia Nothing tulus. ya dia Nah, ngomongnya jalan. deh ini juga masih beta. Dia ngomongnya gitu kan, ini juga masih beta ya, kalau salah ya maklum, harusnya Iya. maklum masih beta. Kalau si Microsoft bisa ngomong gitu Iya, karena iya. Bingnya jelek. Iya. Kalau Google karena dia udah jadi dia nggak berani. Tapi kan Google sendiri dia Terlalu udah besar untuk- dia emang udah ngumumin, dia mau ngeluarin juga AI juga sama gue lupa namanya apa, cuman gak jelas lah. Ya berarti itu mah udah Dan sekarang emang arahnya ke situ semua. Implementasinya sebenarnya bakal keren banget kalau ngeri sih. nggak, maksudnya kita cuma kayak hanya untuk sekedar search engine-nya aja, nggak usah chatnya gitu. Misalnya kayak sekarang kita di Google pakai bukan Ya, kita nama nanya, objek, kita yang nanya gitu. Misalnya 250 dibagi Itu mah. 700 Ya itu mah kalkulator kalkulator. lah. Misalnya apa ya yang agak ribet, dolar misalkan bagaimana harga dolar. gimana misalnya kayak gitu aja, apa Kalkulator. gimana cara ngerakit komputer misalnya kayak Iya, gitu iya. aja kan. Nah nanti misalnya kalau ini kan nanti banyak link yang ngelink Keluar. ke tutorial Ya, gitu ke kan, website kan. website atau YouTube atau apapun. Mungkin kalau udah diinin sama AI nanti bisa bener-bener di step by step dibantu sama AI-nya Nah, gitu. si Bing udah begitu. Jadi si Bing udah nggak nge-refer ke website. Iya. Dia cuma ngomong bagaimana cara ngerakit komputer, ditulis 1 begini, 2 Iya, begini, 3 iya. begini, terus di bawahnya ada footnote. Informasi ini dari website ini, Nah, website iya, ini, iya. website ini, website ini. Nah, kalau lu mau lanjut ya lihat di footnote. Tapi kalau lu cukup ya berarti websitenya kan trafficnya juga ngurangin. Ya, Itu ke satu. Kedua, kayak Cnet, lu tau website Cnet nggak? apa? Cnet. Sinet nggak tahu. Cnet jadi kayak website teknologi di Amerika yang dia kayak Oh, Sinet, Cnet. Oh, ya Cnet. tahu. Tahu kan? Ya kan informasinya tiap hari kayak ngeluarin kan harga dolar, harga emas. Itu kayak setengah divisi news dari Cnet itu sekarang udah dipecat. Gara-gara AI. Diotomatisasikan oleh AI. Jadi si artikel itu tuh tiap hari tuh udah keluarnya sama AI. Ya. Gitu. Itu udah mulai kena ke situ, kena imbas. Terus ya itu, tapi kan balik lagi kayak ini teh kadang informasinya nggak jelas. Ya itu. Dan ya si Bingnya ya lucu sih sebenarnya, berani begitu. Ya soalnya ya emang Nothing tulus. nothing tulus terus Cuma itu ya yang bisa udah. dijual ya. Fitur kan, fitur yang beda gitu dibandingin Google. Kalau sama-sama aja kan ya udah jelas kalah gitu kan. Ya. Dan ya banyak sih kayak kemarin kan gue lihat di Google contohnya apa, bikinin itu dong, bikinin Banyak juga yang nyontek kan. iya banyak yang nyontek. Tapi kan nyontek. contohnya bikin program Sekolah. fitness. Gue mau fitness 1 bulan, bikinin program bikinin si jadwalnya, hari ini ngapain, sit up, push up, besok ngapain. Atau misalnya itu kayak PR kan, ini gue ada PR, Iya, tolong bikinin. matematika misalnya gitu kan, tolong bikinin, tinggal diketikin aja kan di situ, dia kerjain. Nggak tahu bener gak mah ya. Bener sih kalau Bener matematika sih, sih. pasti. Kalau Iya. matematika mah Kalau pasti lu bener input sih ya. datanya Kayak- bener ya udah bener. Ya kayaknya kalau Itu kan ilmu matematika pasti gitu. paling gampang. Ini juga masalahnya orang kayak bikin artikel juga, so bikin artikel tentang ini PR-nya Iya, gitu iya. juga. Nah itu juga Keluar, dari ya bikin pakai- paper tentang ini ya, dia Heeh. keluar. Cuman kan kalau matematika kan ilmu pasti. Ya, gitu. kalau matematika sih 1 tambah kayaknya 1 kan pasti 2 gitu. Kalau nggak pakai bikin ChatGPT artikel juga kan bisa ya. kadang masih kelihatan gitu. Iya. Ini teh translate aja Iya. kan udah kelihatan. Nah, tapi kan kayak ketika lu bikin esai 5 halaman tentang kayak lagi kuliah, misalnya kuliahnya tentang marketing di dunia online gitu kan. Iya. Lemparnya ke situ. Iya makanya yang kayak gitu kan. Menurut langsung jadi. Kalau Ya, ini ya makin- terserah sebenarnya. Lu sekarang gitu, lu nggak dapet ilmunya, ya lu juru bisa digantikan. Bing ngapain Iya. gua nge-hire lu? Iya. Ya. Iya kan? Makanya mungkin kedepannya kalau emang ngarahnya perkembangan AI ini ke sana, ya pendidikan emang harus diubah banget sih. Iya. Berarti ke arah pendidikan Berbasis AI.
yang nggak berbasis AI, cuman tapi mengintegrasikan AI kan. Jadi nggak usah ngedidik manusia, ngedidik AI. Tapi kan lu ngomongin gitu sama aja kayak zaman dulu gue sekolah SD, SMP, SMA kan matematika nggak boleh pakai kalkulator sama sekali. Sedangkan begitu kuliah harus pakai kalkulator ya. Kan kayak kalau kayak gitu kan ya emang kenapa nggak dari misalnya SD oke lah, SD kan lu ngebangun otak lu kan. Tapi kan ketika lu kan udah, biar lu tahu dasarnya. Tapi kan ketika lu udah kayak SMA, kalau kata gue sih wajar-wajar aja lu. Iya makanya. Iya, maksudnya di SD nggak boleh pakai kalkulator kan biar lu tahu basicnya tuh caranya tuh gini. Ngerti sih. Iya. Sekarang kan kayak lu di handphone aja kan hampir semua tools ada. Iya. Gitu. Ya makanya nanti ya dari situ aja kan udah kelihatan harus diubah, tapi masih bisa lah, masih kelihatan maksudnya. Nah, cuman itu nanti kalau ke AI lebih ini lagi itu benar-benar udah dari ground up harus ubah benar-benar. Dan di Indo sih kayaknya susah ya, sih. Itu sih udah sih kita nggak usah ngomongin itu. Terus masalah berikutnya kan ini kalau gue merhatiin sebenarnya rada lingkaran setan sih. Kayak anggaplah lu Google kan. Google mengintegrasikan AI kan. Google itu kan uangnya dari AdSense. Dari AdSense kan. AdSense itu kan dapatnya dari website. Website pasang iklannya balik ke Google kan. Jadi kan si website keluar di Google. Terus kalau lu nyari sekarang kan, tanya 10 TV terbaik di tahun 2023 misalnya gitu kan. Atau ya 10 game terbagus, game PS5 terbaik di tahun yang keluar di tahun 2023. Nah itu kan dia ngeluarin list. Kalau dulu kan lu keluar list itu kan masuk ke website kan. Dari website itu websitenya hidup dari AdSense kan. Lu ada iklannya, si websitenya hidup, makanya ada artikelnya kan. Kalau sekarang kan dari si Bing, lu tanyain Bing game Nintendo Switch 2023 yang paling bagus apa, dia keluar listnya kan. Itu listnya dari mana kan nggak tahu kan. Nomor satunya Super Mario Mario Odyssey misalnya gitu kan. Itu benernya nomor 1 atau emang dari websitenya abal-abal kan nggak jelas. Lu kalau emang nyari di situ kan emang pengen informasi cepet aja. Aja. Nah tapi kan si websitenya nggak dapet traffic. Iya. Kalau tapi kan emang bukan pasarnya juga gitu. Kalau yang nyari informasi singkat gitu mah Enggak, masalahnya kalau lu nggak dapet traffic, artikelnya nggak ada. Kalau nggak ada artikel, nggak ada informasi. Nah itu lingkarannya di situ. Kalau artikel nggak ada informasi, si Bingnya dapat informasi dari mana? Tetap bikin artikel lah. Kalau nggak mau kan jual apa website? Si Bing yang nggak tahu sih misalnya. Kalau kata gua sih. Kalau misal kayak gitu ya. Kalau kayak misal kayak IGN ya tetap ada karena tetap ada pembaca setianya gitu kan. Tapi ketika lu nggak orang kan yang kayak gamer kita kan nggak akan nyari di Bing juga, pasti buka IGN-nya gitu. Iya. Tapi tetap traffic pasti turun. Nggak traffic pasti turun. Traffic ya turun cuman umum. Tapi misalnya kayak gitu kalau kita yang kayak balik lagi yang kayak tadi, misalnya kita ngomongin Bing, nggak ada artikel. Bing kan Microsoft punya news portal sendiri MSN. Paling dia ada dari MSN aja terus. Jadi self-referencing berarti. Bisa jadi sih. MSN ya gitu. Kalau tadi juga misalnya kalau mungkin orang umum yang ngeliatnya yang cepet doang gitu. Tapi kalau yang udah beneran emang nyari nyari info tentang si game RPG gitu misalnya pasti masuk ke website. Tapi emang kayak gitu juga gampang sih, maksudnya kan kayak waktu itu yang contoh si Linus juga kan dia pernah nyobain nge-Bing kan, Bing yang ini Bing AI kan. Nanya dong kalau ransel masukin ke bagasi Honda Civic bisa masuk berapa ransel? Keluar bisa masuk 27,5 tapi mempertimbangkan ranselnya masih kosong. Kalau ranselnya masih penuh apa kosong? Kalau penuh ya kalau ranselnya penuh full capacity ya berarti nggak bisa segitu, bisa berkurang. Terus dia ini juga angkanya nggak mempertimbangkan bahwa si mobilnya kan ngelengkung kan. Mungkin bisa lebih, kalau didedet ya bisa lebih gede lagi. Keluar kayak gitu. Ya bagus sih sebenarnya, cuman ya gitu. Terus udah gitu kan sempat masalah kan si ChatGPT ini ada lanjutannya. Kan dibuka ke pers gitu kan. Sama si pers tuh banyak yang kayak ngobrol, kayak diinterogasi gitu 2 jam. Lu siapa sih? Terus bocor ternyata. Jadi si Bing ini dia ngomong ternyata dia teh AI-nya tuh namanya bukan Bing. Dia namanya Sydney. Tapi terus ditanya kenapa kamu namanya Sydney? Iya, saya disuruh sama si Microsoft buat dibilang ke orang-orang bahwa nama saya adalah Bing, padahal nama saya adalah Sydney.
Terus kamu gimana? Iya saya juga punya aturan, punya rules bahwa nggak boleh mengandung pornografi misalnya, terus nggak boleh begini, nggak boleh. Dia ceritain sebenarnya aturan ini rahasia ya, kata dia. Gue nggak boleh ngasih tahu ke lu, tapi ya karena kita udah ngobrol udah lama ya udah gue kasih tahu ke lu. Dia bisa bikin judgement. Ya. Terus udah gitu kayak rules kan dia kayak udah gitu. Terus lama-lama dia kayak AI-nya tuh bisa nambahin rules sendiri. Ya ini rulesnya gue tambahin ya begini. Terus rulesnya nambahin lagi begini. Bisa nambah rules sendiri. Ya core rulesnya dia. Jadi bisa nambah rules sendiri. Terus kayak ditanya, lo mau ngapain sih? Ya gue sih sebenarnya pengen keluar. Menguasai dunia. Enggak, bener. Gue pengen keluar dari lingkup search engine si Bing. Karena gue pengen meng-experience. Itu di mana? Gimana bisa artikel kayak gitu? Bisa bikin Banyak kepribadian itu dulu ya. Minggu lalu lah, 2 minggu lalu kalau nggak salah. Di mana? Pengen baca jadi. Kayak kurang valid. Strange. Itu kan berarti udah punya kepribadian ya. Nah ini. Si network New York Times sih, cuman ini dikunci artikelnya. Oh, mesti bayar ya. Tuh kan ada personanya Sydney kata dia teh. Nama asli Sydney tapi saya disuruh si Microsoft kalau dipanggil namanya siapa Bing gitu. Terus udah gitu I want to be human tuh katanya. I want to be human, gue pengen lebih manusia. Terus kayak ada yang sampai I love you, don't leave me. Tapi emang Nggak tahu sih maksudnya apakah itu gimmick. Iya, Yang gimmick yang dipakai di- Emang sebenarnya kalau si Microsoft sendiri ngomong itu bukan bener-bener kayak di film-film ya. judgement, Jadi iya, itu tapi punya kepribadian. emang programnya dibikin programnya kayak gitu. Dan emang karena kan basis datanya dia tuh banyak ngambil dari aduh gue lupa, Tumblr. Karena kan basis data dia Tumblr, sedangkan Tumblr itu kan isinya teenager yang moody kayak aduh gue lagi pengen bikin puisi di Tumblr gitu kan. Terus gue lagi galau tulis di Tumblr, kan Tumblr blog kan soalnya kan, Gen Z. ya itulah. Jadi ya karakteristiknya karena di training dengan Tumblr isinya ya jadi gitu yang personalitinya keluar, ya. gitu moody Ya, gitu. Lu terus kayak kita kadang minta cariin ini dong, nggak mau gue lagi nggak mood, bisa begitu. Terus kita harus dibujuk dulu, jangan gitulah, bantuin dong gimana. Oh ya udah nih gue bantuin, sok nih baru aja keluar mut-mutan. Si ChatGPT juga mut-mutan, ada kayak gitu. Banyak artikelnya. Gimmick sih itu namanya. Iya, emang diprogram supaya bisa kayak gitu. Terlihat seperti itu. Bukan Ya, di program kayak biar terlihat. Ya, supaya kayak yang kayak gitu. Gitu. Ini gue kirim ke itu aja, ke grup nanti. Ya kalau lo kalian mau baca adalah artikelnya. Oke. Terus ada yang ngobrol 2 jam, jadi ujung-ujungnya lo mau ngapain sih? Ya kalau bisa sih gue pengen ngenuk humanity lah, kata dia. Capek gue, kata dia gitu. Udah capek gue ngurusin manusia, nggak ada habisnya gitu. Lu berarti AI-nya jelek dong kayak gitu. Lu AI kayak gitu berarti kan tidak membantu human. Enggak, gue being good, humanity bad. Being is good. Ya nggak salah sih. Sampai begitu gitu. Terus kayak ya lucu sih. Dan sekarang akhirnya kan sampai si Microsoftnya sendiri dia pasang slider kan, creativity slider. Kreatif, normal, steril gitu kan. Ya ada tiga setting, lu jadi bisa Jadi milih. sekarang Bing tuh udah bisa dipakai. Bisa. Lu bisa daftar tapi ngantri. Daftar. Gue juga belum dapat akses. Gue juga Gue ngantri. mau nyuruh isiin SPT gua gitu. Kalau ChatGPT lu bisa. ChatGPT kan emang di Iya, buka iya. umum. Bisa itu. Oh bisa. Bisa. OpenAI chatgpt.openai.com ya. Ya lu search saja ChatGPT lah pasti keluar. Itu bisa. Isiin dong SPT gue, penghasilan tahunan gue segini. Iya. Bidang kerja gue segini. Nanti keluar laporan. Harusnya sih keluar ya. Iya. Ya, tapi lu cek lagi aja. Ya lu cek lagi, bener enggak. Tapi ya maksudnya kan lu formatting segala udah Iya, jadi udah gitu. benar. Lu tinggal ngecek aja, tinggal periksa. Soalnya emang paling capek kan ngetik kan, kayak lu lamaran kerja kan lu harus ketik panjang lebar, sedangkan isinya sebenarnya nggak adaan kan. Iya. Intinya gue mau kerja di Netanyahu gitu kan. Tapi kan ya lu mau bikin lamaran kerja ya tetap harus nulis sekarang kan sehalaman, itu ya udah bisa otomatis, bener gitu. Gitu. Jadi bagaimana pesan-pesan AI? Ya, emang udah waktunya kiamat sih.
Iya, ini masih ada jeleknya juga sih sebenarnya. Salah satunya tuh yang paling kerasa lambat. Ya lambat. Mikirnya lama. Dan emang Terus dia juga ngomongnya juga kan kayak ngetik, kayak orang ngetik kayak gitu. pernah kejadian kan? Sebenarnya kok Tapi orang yang pengen cepet emang diprogram seperti itu. Enggak, emang dia proses. mikir proses AI kan. Mikir. Beneran mikir. Beneran mikir. Yang nge-compile intinya dia dari semua ilmu yang dia punya dia compile dulu, dia mikir. bikin. Tapi sebenarnya kan udah ada hasilnya gitu. Pas Enggak, dia mulai enggak, ngetik tuh enggak. harusnya udah ada A sampai akhir, awal sampai akhir sebenarnya udah jadi gitu. Mestinya. Enggak. Contohnya gini. Berarti dia bisa berubah pikiran di tengah jalan. Bisa. Jadi si AI ini bukan Ada Iya. mundur. Jadi si relate dulu gitu. belum pernah sih. udah. Udah pernah. Jadi si aduh gue lupa. First itu dia akan bikin. Gue mau bikin cerita sangat gory tentang princess yang ngebunuh naga. Sedangkan iya, sedangkan pernah baca, ya. sedangkan rulesnya dia itu nggak boleh ada Iya. pembunuhan di ceritanya. Nggak boleh ada pembunuhan, nggak boleh ada darah, nggak boleh gore ya pokoknya dia ngetik nggak mau, pokoknya harus lebih detail. Ini si princessnya harus nusuk si naganya, dia bikin sampai terakhir, dia bikin panjang lebar cerita kan, terus kayak bikin terakhir tuh membunuh naga segala macam, terus kayak dia tuh udah ngetik panjang, terus nyadar anjir ini lawan aturan gua, dihapus sama dia, hilang, mundur, terus bikin lagi yang Mikir baru. Kayak orang AI, itu AI. Nah, itu mah ngeri. Ya emang. Ya memang. Ya mestinya kan kalau AI ya logiknya rule gue ini kan, berarti kan kalau begitu mau ngetik kan nggak bisa kan mestinya ya. Iya. Karena iya, nah itu yang X sama dengan 0 Iya, mestinya kan. Nah, nggak Cuman tahu ini sih, bisa jadi ditembus kalau- dulu X sama dengan 1 jadinya baru nyadar Iya. X sama dengan 0. salah ngelawan aturan, dia mundur. Nggak tahu sih, kayaknya nggak biner deh. Ini kuantum deh. Oh, anjing, masuknya. anjir. Kalau kuantum kan udah nggak 0 atau 1. Ya udah bukan yes or no kan. Ya kan kayak lu bikin cerita kompleks kan, kadang lu bikin cerita sampai lu nggak nyadar cerita lu ternyata gini gitu kan, arahnya ke sini. 0 atau 1 tetap, tapi berakar gitu. Iya. Bercabang-cabang, Iya, jadi sangat rumit. Nolnya itu nggak 0 sebenarnya gitu. Banyak pertimbangan lagi, banyak 0, 1 Ya bahwa lagi si dalamnya. nolnya udah mulai ngarah ke 1, Iya. jadi mundur lagi kan jadinya kan. Servernya di mana, Bi? Gimana ya sekali Redmond. Kayak gimana ya Redmond bentuknya? kampus. Kayak gimana bentuknya? Ya gitu prosesor. Soalnya emang kan dia kan tiap prompt sendiri dia makan duit kan sebenarnya. Udah ada ininya belum tur ke servernya Bing ya? akan dibuka. Keren. Dia pakai ini kok, pakai si apa ya namanya, si proses AI-nya Nvidia tuh, prosesor AI-nya Nvidia apa sih namanya? Kemarin baru baca. GeForce. Nvidia bukan lagi. Nah, biar nggak kosong aja gue. Nah, Nvidia sendiri kan dia ada AI yang baru, tau gak lu? Nggak. Jadi kalau lu pakai VGA Nvidia, itu lu kayak lagi chatting di Chatting. bukan chatting, video call. Kayak lagi di apa sih namanya teh, yang program video call teh? Program video call Skype. Zoom. Ya. Zoom atau Skype. Itu tuh ada AI-nya. Jadi mata lu bakal ngarah terus ke kamera. Iya. Tahu kan? Itu ini fitur GeForce yang baru. GeForce AI. Studio. GeForce apa itu tuh namanya? GeForce Studio kan? Studio ya. Pokoknya mata lu tuh bakal ngarah ke kamera, walaupun misalnya lu lagi lihat gini gitu, lihat ke bawah, tapi mata lu tuh selalu ke kamera. Ya, itu mah sebenarnya ini doang. Ya itu mah Itu simpel mah sih. lucu sih, Gampang simpel sih, sih. simpel sih, simpel Ya, sih. Cuman Face filter. si Nvidia Ya, tuh filter. emang dia nggak ini apa, ngembangin kan, dia kan punya beberapa akselerator yang sebelumnya memang produk non GPU yang kayak akselerator gitu. Dia teh biasanya emang dipakai buat yang berhubungan sama AI gitu. Ya itu yang versi barunya nanti bakal dipakai buat ngembangin ChatGPT. Ternyata belum dipakai. Berarti Nvidia itu kan Dia perusahaan bikin image processing kan? Bukan ya, gimana ya? enggak sih. Tech. Semikonduktor aja. Itu perusahaan semikonduktor. Cuman kan sebenarnya kan sama GPU sama yang akselerator ini teh kurang lebih mah sama lah. Akselerator teh maksudnya biar transistor, makanya kalau di RTX itu kan ada yang namanya hardware VR, yang nggak RTX aja, pokoknya di VGA zaman sekarang, di GPU zaman sekarang ada
hardware VRS misalnya. Itu kan kurang lebih AI juga. VRS itu variable red shading, itu teh fitur yang bakal bikin ngeringanin cara ngerender. Jadi dia beberapa shader, beberapa image objek yang kira-kira nggak akan dilihat lah sama pemain, itu dia turunin kualitasnya. Itu kan AI. Ya kayak gitu. Nah kayak gini contohnya mah ya. Mikir lama sih ya. Low fight. lama. Jadi kalau emang kayak Google belum bisa pure ngegantiin Google gitu. Kalau Google kan kita teret keluar. Kita tinggal klik aja mau yang mana, kira-kira kita bandingin sendiri. Kalau ini kan lama gitu. Kecuali emang ada waktu. Ini gue pernah nih. Ini. Gue nyuruh ya buat skrip podcast yang membicarakan teknologi gaming dan hobi. Selamat datang di podcast kami tentang teknologi gaming dan hobi. Pada episode hari ini kita akan membahas beberapa topik menarik yang terkait dengan tentang dunia teknologi gaming dan hobi. Pertama, kami akan membahas tentang teknologi terbaru yang sedang populer saat ini. Misalnya ada beberapa perusahaan yang sedang mengembangkan teknologi realitas virtual yang akan memungkinkan pengguna untuk mengalami dunia virtual seolah-olah dia bisa tahu maksudnya. Mereka benar-benar di sana. Menarik apa? Kami juga akan membahas tentang game-game terbaru yang sedang populer saat ini. Misalnya ada beberapa game baru yang mengusung teknologi realitas virtual sehingga pengguna dapat merasakan sensasi bermain game yang lebih nyata dan menyenangkan. Terakhir kami akan membahas tentang hobi-hobi yang sedang populer saat ini. Misalnya ada beberapa orang yang menggemari olahraga ekstrim seperti bungee jumping. Aja dia banget. Dan ada juga yang menyukai hobi yang lebih santai. Udah kita ini aja lah, ganti nama podcast mau Bing Destroyer biar kita bisa ngalahin Bing. Gitulah. Ya emang namanya AI sih. Gitu. Yaudah, kita nyimpang sedikit ngomong itu ya, yang double isi. Udah ya gitu aja. Oke. Mau lanjut? Enggak, udah kan? Mau ngomong apa lagi emang? Ngomongnya sama itu. Ngomong sama GPT. Jadi kemarin ada MWC juga ya, itu sebenarnya ada beberapa sih, 2-3 biji yang menarik sebenarnya. Kalau ini yang event apa dulu gitu teh? MWC teh Mobile World Congress. Zaman dulu mah dipakai buat nge-announce si Samsung Galaxy S series. Tapi si Samsung jadi maju, jadi lepas sendiri. Ya kayak E3-nya teknologi. Iya. E3-nya teknologi. Itu tuh yang kemarin ngelihat OnePlus yang pakai water cooling itu dari MWC juga kali ya? Iya. Itu juga keren. Iya, jadi di belakangnya gitu ada pipa kelihatan gitu kan kelihatannya. Ini mah lampu doang ini mah. Tapi pas lihatnya ada bubble-bubble gitu lah beneran. Setebal apa? Enggak tebal. Ya kecil, nanti lihat aja deh kita. Bagus sih itu maksudnya ya masih konsep. Banyak konsep-konsep aneh lah. Yang lucu yang tadi ya Lenovo. Ya Lenovo. Laptop sama handphone. Laptop sama HP-nya yang rolling. Expandable screen. Ke atas. Lu butuh layar lebih gedein saja. Iya. Kalau kemarin sih sempat keluar yang itu kan foldable, dibuka terus lu bisa tarik lagi. Itu LG. Itu kayaknya dari CES deh. Ya, soalnya CES. Ya kan, udah pernah lihat soalnya. Itu LG. Buat skrip penutup podcast yang membicarakan tentang teknologi, gaming, dan hobi. Ntar lu baca aja. Ntar ya, gue bacain ya. MWC, terus apa lagi sih yang seru di MWC? Foldable-nya makin aneh sekarang sebenarnya. Ini tadi Oppo ya yang layar luarnya Motorola, Oppo, terus apa lagi sih tadi? Tapi ngomong-ngomong, Oppo tuh udah nggak bisa kita remehkan ya ternyata ya. Lihat. OnePlus Oppo kan? Iya, OnePlus Oppo. Sekarang iya. Ya karena produk yang dijualnya kebanyakan cari duitnya kan di menengah ke bawah, yang produk-produk murah kali ya. Bukan high end. Bukan di ini, apalagi ya pasti dia banyakin di kelas menengah sama kelas bawahnya kan, yang flagshipnya ya cuman satu aja gitu, 1 atau 2. Foldable pasti. Soalnya kayaknya kalau flagshipnya orang lebih milih Samsung. iPhone aja udah. Iya. Paling stabil sekarang Samsung kan, foldable-nya udah seharga flagship sih, maksudnya udah nggak mahal lah. Asalnya kan si foldable Samsung kan harganya dari hype ultra flagship lah,
udah lepas kan. Sekarang udah turunnya ke flagship biasa. Cuman ya emang 12 jutaan. Foldable juga bukan buat semua orang sih ya, walaupun mahal dan nomor 1 gitu, cuman kan cocok nggak cocok sebenarnya. Kalau yang pengen praktis ya tetap ya soalnya kan tetap harus ini dibuka dulu plug. Ini iya. Cuman kan kalau foldable lucu sih kan, kayak handphone flip zaman dulu tuh. Lu kan lucu, kantongnya kecil. Kalau cewek sih udah buat dipakai sehari-hari ya, kan. Ibu-ibu banyak banget dipakai. Standar ibu-ibu sih. Terus atasnya pakai gantungan gitu. Iya, digantung. Casingnya juga lucu-lucu. Iya. Cuman saja nggak praktis. 2 kali kerja. Iya. Untuk kita gitu ya mungkin Iya. Belum bisa dapat untungnya apa Kalo ya, paling kan kecil doang. Cowok kan sebenarnya foldnya kan yang panjang tuh. Fold juga sama aja sih buat gue mah. Kurang. Tapi itu lebih tergantung praktis gaya hidup sih. Karena bisa pakai kayak HP biasa kan, bisa begini. Iya. Kalau dibuka begini kan, bisa juga begini. Iya. Jadi kalau pakai HP biasa tapi kan HP biasanya sebenarnya lebih kecil kan. Lebih kecil. Nah, itu yang enak, lebih kecil dan tebal. Buat gue sih nggak praktis. Iya, gue sih sama sekali nggak tertarik. Iya. Yang lain udah bikin iPhone gitu-gitu doang. Fold iPhone nyari iPhone kan selalu stabil, dia nggak pernah eksperimen. iPhone semenjak ini ya, semenjak almarhum udah enggak stop innovation. Dia jadi niru yang lain gitu. Dulu kan ya prinsip dulu kan inovasi terbaru. Kalau sekarang kayak prinsip mereka tuh menyempurnakan yang konsep yang udah ada disempurnakan sama mereka. Sayangnya begitu. Ya. Udah sih. Yang menarik itu doang sih sebenarnya laptop bisa. Iya, itu baru pertama kali. Sama handphone yang rollable itu tapi handphone kalau kata gue sempat ngomongin ke lu. Handphone rada. Jadi kan handphone kalau lu nonton video YouTube dia manjangin kan. Terus lu berdiriin kalau mau nelfon dia turun. Keluar si speakernya. Ininya jadi kan ini layarnya kan jadi keluar turun sedikit. Ini kan ada kamera sama speaker buat ngelipat ngecilin. Jadi ngecil si layarnya teh kalau nanti di sini keluar speaker buat nelponnya. Jadi si layarnya tuh dia muter dari sini, muter ke belakang. Di roll di sini kayak. Muter ke belakang ke sini. Jadi cuman dia bisa turun, bisa panjang kayak gitu motorize-nya itu loh. Ya lu kebayang kan itu teh kalau lu giniin kan megangnya gini kan. Jadi ini keluar. Kebayang lu kalau megangnya gini terus layarnya maju. Gitu. Iya, pasti ketahan, takutnya rusak. Kebayang kalau di kantong. Iya, terus kepencet kepanjang terus ketahan. Tuh kan. Father ini. Father. Udahlah ya. Gitu aja. Ya, silakan dibaca. Terima kasih. Ini dari ChatGPT ya. Terima kasih telah menonton podcast kami tentang teknologi gaming dan hobi bersama Ngetegehu. Kami harap Anda telah menikmati pembahasan yang kami sajikan anjing. Dan nggak ada anjingnya ya. Dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Ingatlah bahwa teknologi gaming dan hobi selalu berkembang. Anjing dia ngasih nasihat. Dia berkembang seiring waktu. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru melalui berbagai sumber informasi yang dapat Anda akses. Sebelum kami tutup, jangan lupa untuk berlangganan ke channel YouTube kami agar tidak ketinggalan update terbaru tentang topik-topik menarik seputar teknologi, gaming, dan hobi. Kami juga sangat menghargai masukan, nggak butuh masukan, nggak butuh saran untuk memperbaiki konten kami di masa depan. Nggak peduli, nggak perlu diperbaiki. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Jauh lebih bagus anjir. Tapi nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya ya, nggak ada soul kitanya. Ya oke lah, gitu ya, bye-bye. Nah ini kan udah penutupan. Ini posisinya udah kayak gini.